Kini, proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tengah bergulir. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta agar proses hukum atas kasus ini dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Dan sebagai bentuk implementasi dari pernyataan Presiden ini, kemudian Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa nantinya gelar perkara atas kasus tersebut akan dilakukan secara terbuka, bahkan juga terbuka bagi peliputan media. Namun, apa yang dinyatakan oleh Jenderal Tito Karnavian ini sebenarnya meski bisa saja dilakukan, namun tergolong tak lazim dalam tata acara pemeriksaan yang selama ini berlaku umum di kepolisian yang merujuk ke aturan yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam dunia hukum, pernyataan Kapolri ini terkategori menerobos sistem baku yang selama ini digunakan. Sementara, meski diakui baru pertama kali, Polri beranggapan bahwa hal ini akan dicoba untuk diterapkan semata-mata sebagai bentuk transparansi agar tidak ada kecurigaan terhadap proses hukum yang dilakukan Polri atas kasus dugaan penistaan agama tersebut. Di lain pihak, anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil menyebutkan gelar perkara terbuka tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah hukum baru. Sebab menurutnya, gelar perkara di kepolisian pada dasarnya dilakukan secara tertutup dengan penyidik independen dan bersifat rahasia. Hal tersebut tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ia menyatakan jika gelar perkara ditayangkan secara langsung melalui media, dikhawatirkan akan ada skenario yang berjalan di luar penegakan hukum itu sendiri guna mempengaruhi penyelidikan. Menurut Nasir, transparansi yang dimaksud publik sebenarnya adalah penegakan hukum yang tidak menutup-nutupi bukti-bukti yang sesungguhnya ada terkait kasus itu. Selain itu, seluruh bukti tersebut juga harus dihadirkan dalam gelar perkara, tidak ada yang tertinggal. Masyarakat juga menginginkan agar proses hukum berjalan objektif tanpa ada keberpihakan. Sejauh ini, belum diketahui secara pasti apa implikasi dari kebijakan yang akan ditempuh oleh Polri ini. Namun publik tentu berharap proses hukum ini dapat berjalan adil dan objektif. Dan semoga saja terobosan baru yang dilakukan Polri ini bisa memberikan perbaikan bagi terwujudnya proses hukum yang cepat, tegas, dan transparan. Seperti yang dijanjikan pemerintah saat aksi unjuk rasa 4 November lalu. Menanti proses hukum Ahok, itulah tema dialog kita pagi ini, dan untuk memperbincangannya telah hadir di studio pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami berdialog mengenai kasus hukum atau menanti proses hukum terhadap Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama yang dituduh melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Selamat pagi Pak Kudri. Iya pagi. Ya Pak Kudri, ini kalau kita bicara soal ini kan ada gelar perkara yang digaungkan bahwa ini akan dilakukan secara terbuka. Implikasinya terhadap proses hukum yang terjadi ini akan seperti apa sebetulnya Pak Kudri? Ya, pertama-tama mesti dipahami dulu, gelar perkara itu adalah dilakukan dalam tahap penyidikan. Nah, penyidikan. Bukan di penyelidikan ya? Bukan penyelidikan. Oke, artinya kasusnya sudah ada dulu, baru akan ada gelar perkara. Kalau mau diadakan gelar perkara ini, ya betul. Jadi sudah ada kasusnya. Sekarang kan masih dalam tahap apakah peristiwa yang dilakukan oleh Pak Basuki itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kalau memang sudah ditetapkan sebagai tindak pidana, baru ke tahap penyidikan. Ya. Nah, baru di situ gelar perkara. Nah, gelar perkara itu ada gelar perkara biasa dan khusus. Perkara yang kita maksud di sini tentunya adalah gelar perkara biasa. Nah, gelar perkara itu di dalam penyidikan dilakukan 3 kali. Ya, biasanya dalam awal, terus di pertengahan, dan di terakhir penyidikan. Apakah penyidikan ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan atau tidak. Nah, dalam gelar perkara pertama itu kan mau menentukan ya strategi, menyusun ya langkah-langkah apa yang akan diambil oleh penyidik ya untuk mencari dan menemukan bukti ya dan mencari siapa tersangkanya. Okay. Nah, itu. Nah, jadi
dalam gelar perkara itu dihadiri adalah dalam internal penyidik itu sendiri yang dipimpin oleh kepala resersenya, apakah di Mabes dan seterusnya gitu kan. Nah sekarang karena ini adalah strategi untuk menemukan, mendapatkan, itu tentu kan harusnya sifatnya tertutup. Harusnya sifatnya tertutup. Oke. Ini apa backgroundnya, latar belakangnya? Kenapa ini? Karena supaya orang yang diduga melakukan itu dia tidak menghilangkan atau merusak barang bukti. Oke. Terus dia tidak bisa menyusun apa yang diinikan itu loh ini. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Ya. Kemudian bisa saja dia bisa melarikan diri misalnya. Dikhawatirkan melarikan diri orang tersebut. Karena itu sifatnya itu tertutup. Benar apa yang dikatakan oleh anggota DPR tadi, Nasir Jamil. Pak Nasir Jamil tadi mengatakan itu sifatnya tertutup. Nah, yang sekarang yang dimaksud dengan transparan itu apa sebenarnya? Transparan yang betul itu adalah mengenai prosesnya sampai di mana. Oh, ini perkaranya jangan dilama-lamain. Perkara ini jangan. Nah, itu yang sebelum sampai ke transparannya Pak Kudri, ini kalau kita bicara soal gelar perkara ini, sebetulnya di KUHAP kita, apakah ini memang harus tertutup atau ada peluang untuk ini bisa dilakukan secara terbuka? Di dalam KUHAP itu tidak diatur gelar perkara. Okay. Ya, gelar perkara ini dasarnya adalah peraturan kepala kepolisian. Ya, peraturan kepala kepolisian ini rujukannya itu adalah undang-undang kepolisian. Ya, undang-undang kepolisian itu kan kita tahu fungsi kepolisi itu adalah sebagai penjaga keamanan, ketertiban, pelayanan, dan sebagai aparat penegak hukum. Okay. Nah, jadi ini sebagai fungsinya penegak hukum ini turunannya adalah peraturan kepala kepolisian. Peraturan kepala kepolisian ini merupakan SOP polisi bekerja untuk melakukan penyelidikan. Jadi kalau pertanyaannya diatur nggak di dalam KUHAP? Tidak. Tetapi ini adalah untuk melaksanakan fungsinya kepolisian sebagai aparat hukum yang merujuknya juga ke KUHAP. Jadi di dalam KUHAP di Undang-Undang 8981 mengenai gelar perkara tidak ada. Itu tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi sebetulnya ini ada tidak diatur gitu ya. Tidak diatur. Ya, kalau tidak diatur artinya bisa dilakukan atau bisa dilakukan terbuka atau tertutup sebetulnya. Oh iya. Oke. Tapi bukan karena kebiasaan dan kita sering ya sumber hukum itu kan salah satunya kebiasaan. Walaupun di perkap itu di gelar perkara itu dinyatakan terbuka atau tertutup tidak ada, tapi kan kebiasasaannya itu adalah tertutup. Ya, tetapi mesti tertutup karena yang saya katakan tadi ini adalah untuk kepentingan mengadili seseorang kan. Ya, artinya sebetulnya kan kebiasaan itu atas dasar filosofis sebetulnya. Kenapa ini harus dilakukan secara harus dasarnya. Iya, kenapa ini harus tertutup, kenapa ini boleh terbuka seperti itu kan ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kudri. Yang dikhawatirkan adalah ini akan, kalau seandainya terus kemudian gelar perkara itu menetapkan tersangka, kan kalau penyidikan itu baru dinyatakan bahwa kasus ini ada, kasus pidananya ada kan. Nah, ketika nanti tersangkanya ada di situ, ini dilakukan secara terbuka, mereka akan punya dalam tanda kutip kemampuan untuk menghilangkan atau merusak barang bukti. Itu yang dikhawatirkan. Itu implikasi yang dikhawatirkan dengan ini digelar secara terbuka. Oke. Nah, apakah dengan yang terjadi terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur petahana ini seharusnya juga dilakukan hal yang sama? Iya, saya kira gitu ya. Ya, cuman kan ada keinginan dari Pak Presiden bahwa Polri itu bertindak proporsional, bukan profesional, proporsional. Artinya dia tidak berpihak kepada siapa, dikhawatirkan nanti berpihak kepada sesuatu pihak. Jadi ini terbuka, maksud baiknya itu. Oke, Pak Kudri, kita juga sudah terhubung dengan Kadif Humas Mabes Polri. Oh ya, silakan. Irjen Boy Rafli Amar. Selamat pagi, Pak Boy. Ya, selamat pagi. Pak Boy, ini dengan rencana gelar perkara yang secara terbuka itu apakah akan tetap dilakukan, Pak? Terhadap kasus penistaan agama, dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama. Ya, kegiatan gelar perkaranya masih sedang dipersiapkan, sementara penyidik juga masih melanjutkan proses pemeriksaan tambahan lagi, termasuk para saksi ahli, sehingga diharapkan di minggu depan ya.
pelaksanaan itu harinya nanti akan kami sampaikan kemudian, tetapi perencanaannya sedang berjalan saat ini. Oke. Pak Boy, ini kan gelar perkara secara terbuka ini tidak lazim, bahkan mungkin belum pernah dilakukan ya Pak Boy ya selama ini? Iya, belum. Jadi ini berkaitan dengan situasi dan juga tuntutan harapan masyarakat perlunya ada transparansi dalam penanganan ini yang semuanya dilandaskan pada etikat untuk melihat secara jernih ya, secara jujur terhadap fakta-fakta yang ada. Jadi ini ya sebuah terobosan lah dalam proses penanganan perkara. Ya, di sisi lain juga ada yang dikhawatirkan sebetulnya Pak Boy, kalau ini digelar secara terbuka, ini akan memberikan ada potensi mungkin kalau ini ada tersangka yang sudah ditetapkan itu akan lebih mudah menghilangkan barang bukti segala macam, dan justru nanti yang terlihat adanya rekayasa dalam proses gelar perkara secara terbuka itu. Iya, tidak juga, tidak perlu khawatir berlebihan seperti itu. Semangatnya adalah kejujuran, menjunjung tinggi kebenaran, mengungkapkan fakta-fakta yang ada, dan istilahnya melibatkan eksternal untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kegiatan itu. Jadi berkaitan dengan alat bukti itu sudah ada ukurannya masing-masing. Inilah perlu kita sikapi dengan kedewasaan sebagai negara yang berdasarkan hukum. Ya, semualah hukum kita jadikan acuan di dalam proses penanganan ini. Ya. Oleh karena itu semua bisa saling melihat terkait dengan apa yang diperoleh penyidik, apa yang dinyatakan oleh saksi ahli di dalam menyikapi perkara hukum tersebut. Pak Boy, di studio juga ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia ya Pak Boy. Ini kan menarik sebetulnya Pak Kudri, kalau yang disampaikan oleh Pak Boy ini adalah upaya terobosan sebetulnya, dan saya setuju ini adalah upaya terobosan untuk memberikan transparansi bahwa masyarakat bisa melihat bahwa ini loh yang dilakukan oleh kepolisian, tidak ada yang ditutupi. Nah ini gimana Pak Kudri? Iya, kalau terobosan atau breakthrough itu bagus tentunya, tapi kan terobosan breakthrough itu jangan sampai menabrak ketentuan yang berlaku dan objek tujuan ya, daripada penyelidikan dan penyidikan gitu. Jadi saya kira kita harus menghargai, harus ada terobosan dan apakah ini terobosan ini hanya berlaku untuk perkara ini atau hanya tidak bisa berlaku pada yang lain gitu. Ya nanti kan ini tidak dari sudut keadilan, nanti kan pihak yang lain ingin menuntut hal yang sama. Jadi kan equality before the law. Jadi semua orang akan menuntut hal yang sama nanti. Kenapa dalam perkara ini aja gitu? Apa alasannya? Apakah ada keistimewaannya? Katakan kalau misalnya ini karena ada menyangkut ini apakah nanti perkara yang lain tidak? Itu satu. Mungkin dalam kesempatan ini saya mau nanya ke Pak Boy. Pak Boy, gelar perkara itu kan dilakukan di dalam tahap penyidikan. Tapi kita tahu dalam perkaranya Pak Basuki ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Belum kita bisa tetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Basuki itu merupakan tindak pidana atau belum. Itu kan masih dalam tahap itu. Nah, apakah memang diperbolehkan di dalam tahap penyelidikan itu ada gelar perkara? Oh iya, terima kasih Pak Gurdi. Jadi ini bukan untuk menentukan salah benarnya seseorang ya. Salah benarnya seseorang itu nanti adalah di pengadilan, di mana pengadilan kita pun sekarang kan juga modelnya sudah banyak sekali di cover secara live ya oleh media ya. Jadi itulah era keterbukaan di era demokrasi di negara kita yang juga sepertinya menjadi tuntutan publik dewasa ini. Dan dalam proses gelar nanti, ini adalah sesuatu, jadi penyelidikan, ya memang ini penyelidikan. Di kami, penyelidikan itu bisa tertutup, bisa terbuka. Jadi tidak ada penyelidikan yang selamanya tertutup, rahasia, tidak ada. Karena penyelidikan secara terbuka pun dengan melakukan suatu interview, penelusuran terhadap fenomena, keadaan, melakukan observasi, itu juga menjadi bagian. Yang terpenting adalah semangat kita untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ya Pak, yang saya mau berikan kesempatan ini untuk dapat secara transparan diketahui oleh publik bahwa mari sama-sama. Jadi ini adalah pelibatan publik sekaligus memberikan pelajaran hukum kepada publik juga
ya kita hormati. Ini adalah bagian dari proses hukum dalam rangka mencari keadilan, tetapi sekali lagi ini bukan untuk menentukan salah benarnya seseorang. Ya, Jadi Pak. ini untuk menentukan status seseorang, apakah layak ditetapkan menjadi tersangka atau tidak. Hanya sebatas itu. Ya Pak, ya Pak Boy mohon maaf Pak, pertanyaan saya tadi, gelar perkara itu kan biasanya bukan biasanya Pak, menurut perkapnya itu kan di dalam tahap penyidikan Pak. Tapi kan sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan. Apa perlu ada gelar perkara Pak? Ya, sangat perlu Pak, karena bukan apa-apa. Jadi di sini menunjukkan bahwa otoritas itu tidak absolut dilakukan oleh penyidik tertutup ya. Artinya ada monitoring. Sifatnya kan hanya transparan, ini adalah monitoring, transparansi, dapat melihat, bukan ikut campur dalam menentukan suatu kesimpulan dari perkara ini. Biar bagaimanapun pada tahap ini masih penyelidikan tetapi sudah menjadi perkara hukum. Oleh karena itu tidak bermaksud mengundang pihak eksternal untuk intervensi, tetapi sepenuhnya mengenai alat bukti adalah apa yang ditemukan penyidik yang dijelaskan oleh para saksi ahli yang nanti akan diharapkan hadir. Oke. Jadi semangatnya hanya itu Pak Kurdi. Oke, Pak Ya. Boy, kita jeda sebentar Pak Boy, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pak Kudri, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi.